Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada smartphone. Pada bagian bawah smartphone sudah retak atau ada bagian yang retak karena smartphone ini jatuh dari ketinggian kira-kira 1 meter. Dari kejadian itu kita memutuskan untuk membeli softcase. Tak lupa juga kita sudah memasang layar pelindung atau pelindung layar agar suatu ketika smartphone ini jatuh sudah ada softcase-nya, jadi bisa meminimalisir kerusakan dari smartphone ini dan smartphone bisa kita gunakan lebih lama lagi. Dari kejadian ini juga kita akan sharing beberapa tips agar smartphone lebih tahan lama atau awet. Tips menjaga atau merawat smartphone agar lebih tahan lama. Yang pertama, bersihkan smartphone secara rutin. Kita bersihkan smartphone seperti colokan charger, lubang charger, kemudian speaker, kemudian layar juga, agar untuk hardware-nya terjaga. Kita juga bersihkan untuk software-nya, yaitu seperti cache pada sebuah aplikasi. Misalnya gini, kita akan membersihkan aplikasi YouTube, kita bersihkan cache pada aplikasi YouTube, kita buka pengaturan, kemudian kita pilih aplikasi, kita pilih YouTube, kita klik penggunaan penyimpanan. Di sini kita bisa hapus cache. Kita bisa lakukan pembersihan cache pada aplikasi selain YouTube. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 yaitu ganti baterai smartphone dengan baterai asli. Jika kita mau mengganti baterai, usahakan agar baterai yang kita gunakan atau baterai untuk mengganti smartphone yang ada dalam smartphone ini kita usahakan yang original atau asli, agar HP bisa digunakan lebih tahan lama lagi. Kemudian yang nomor 3, gunakan charger bawaan atau original. Dalam artian ketika kita mau mencharge sebuah smartphone, usahakan kita menggunakan charger bawaan atau original, karena pada charger yang original itu sudah sesuai ukuran-ukuran lah buat smartphone yang kita gunakan. Jika kita menggunakan charger yang bisa dikarenakan murahan atau tidak sesuai ukuran, smartphone bisa turun untuk kinerjanya atau komponen-komponennya bisa cepat rusak. Selanjutnya nomor 4, tips agar smartphone tahan lama yaitu perhatikan kapasitas penyimpanan. Kita perhatikan
penyimpanan pada smartphone. Misal pada smartphone ini 37 GB dari 64 terpakai. Jika penyimpanan sudah penuh, usahakan agar kita memasang memori tambahan seperti micro SD atau cloud atau lainnya, agar smartphone bisa bekerja secara normal, tidak terlalu berat. Untuk selanjutnya, gunakan casing dan pelindung layar. Ini seperti yang pada awal kita utarakan. Untuk penggunaan casing dan pelindung layar itu cukup meminimalisir kerusakan jika smartphone itu jatuh. Kemudian untuk nomor 6, jaga layar beranda seringkas mungkin. Dalam artian, untuk layar beranda ini kita usahakan seringkas mungkin, tidak usah memakai gambar-gambar bergerak gitu ya. Dalam artian bagus sih untuk tampilan, tapi itu lama-lama ya bisa menguras baterai gitu ya. Selanjutnya, restart smartphone secara berkala. Dalam artian, untuk menjaga kinerja smartphone agar tetap optimal, setidaknya dalam seminggu kita lakukan restart, yaitu kita matikan, kemudian beberapa menit baru kita nyalakan lagi. Karena jika dalam seminggu, 2 minggu atau 3 minggu sampai seterusnya itu tanpa adanya restart atau mematikan sesaat, bisa jadi aplikasi yang kita tutup itu belum atau tidak benar-benar tertutup. Maka dari itu kita matikan smartphone, kemudian kita hidup, agar smartphone ini juga bisa bekerja secara normal kembali. Selanjutnya, nomor 8, perbarui perangkat lunak. Kita perbarui perangkat lunak yang ada pada smartphone, misal aplikasi-aplikasi yang kita pasang di sini, terutama pada OS, agar smartphone juga bisa bekerja secara optimal, terutama pada bug-bug. Selanjutnya, hindari penggunaan smartphone saat dicas. Ketika kita melakukan charging pada smartphone, sebaiknya kita letakkan saja, tetap hidup, kemudian kita cas, kita letakkan. Hindari untuk menggunakan kalau tidak darurat, apalagi kita menggunakan smartphone untuk bermain game saat posisi sedang charging. Itu bisa merusak komponen dalam smartphone ini sendiri.
Selanjutnya, hindari smartphone dari benturan benda yang lain. Kita jaga smartphone yang kita punya sebisa mungkin agar tidak berbenturan dengan benda lain, misalnya jatuh atau lainnya gitu ya. Soalnya jika benda ini atau smartphone ini kena benturan benda yang lain, apalagi benturannya keras, ini akan mempengaruhi pada komponen-komponen yang ada pada smartphone ini sendiri, dan yang jelas kinerjanya akan turun. Oke, selanjutnya, hindari smartphone dari mati total. Untuk smartphone yang mati total, mungkin kalau sekali 2 kali masih bisa toleransi dari smartphone ini sendiri. Tapi kalau sudah berkali-kali, bisa jadi berakibat fatal pada smartphone yang kita gunakan. Selanjutnya, hindari pemasangan aplikasi yang mencurigakan. Kita perlu teliti, kita perlu mengenali sebuah aplikasi ketika kita mau mengunduh ataupun menginstal sebuah aplikasi atau software pada smartphone yang kita gunakan. Karena jika kita bodoh amat dengan apa yang kita install, bisa jadi itu adalah sebuah malware atau aplikasi-aplikasi lainnya yang mungkin data kita akan sedot atau terbaca oleh orang yang punya kepentingan lain. Selanjutnya, jangan biarkan smartphone terpapar cuaca berlebih. Kemudian jangan biarkan juga smartphone terkena debu, air juga, karena banyak smartphone yang belum tahan air. Jadi kita hindari agar smartphone bisa tetap tahan lama, apalagi debu bisa lama-kelamaan bisa merusak konten. Yang jelas, hindarkan dari paparan cuaca yang berlebih seperti sinar matahari. Kemudian misal nih, ketika kita melakukan penyimpanan smartphone ini pada saku, kemudian celana yang kita mau cuci ternyata masih ada smartphone, kemudian tak sadar smartphone itu masuk ke mesin cuci, dan maka disitulah cuaca yang berlebih, yaitu terlalu dingin karena di dalam mesin cuci, dan smartphone itu bisa jadi rusak. Selanjutnya, yang terakhir, jangan matikan smartphone jika baterai hampir habis. Dalam artian, ketika ini di sini masih 97, tapi jika misal nih di sini hampir habis, yaitu 5% atau 10%, hindari untuk tidak mematikan smartphone. Dalam artian, jangan mematikan smartphone ketika baterai hampir habis. Kenapa? Untuk mematikan dan menghidupkan smartphone itu butuh daya yang lebih tinggi daripada
menggunakan mode pesawat. Lebih baik kita gunakan mode pesawat. Demikian beberapa tips dari kami. Jika teman-teman bisa menambahkan tipsnya lainnya, silakan tambahkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.